Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara pembuatan pola badan blus wanita. Nanti yang saya buat akan ada pola badan depan, lalu ada pola badan belakang blus, dan juga nanti ada pola lengan. Nah, langsung kita mulai saja. Yang pertama-tama kita gunakan tool rectangle, lalu kita atur panjang dan lebarnya. Untuk lebarnya kita buat 23,5 cm, yaitu diambil dari ukuran 1/4 lingkar badan plus 1. Untuk ke bawahnya kita buat 67 cm untuk panjang blus. Lalu kita gunakan tool point untuk membuat tanda pada setiap bagian yang akan digunakan. Nah, untuk tanda yang pertama itu 1/6 lingkar leher, lalu yang ke bawah itu turun 8, kemudian turun 5, dan yang selanjutnya ini adalah titik untuk garis pinggang nanti, dan yang ini untuk lebar blus bagian bawahnya. Lalu kita lanjutkan dengan menggunakan tool point. Nah, ini tanda untuk membuat panjang bahunya. Panjang bahunya kita buat 12. Lalu kita buat garis lengkung untuk menyatukan kerung lehernya menggunakan tool intelligent pen. Nah, terus kita buat garis bantu ke bawah untuk menyambungkan bahunya. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik garis lurus ke sini, panjangnya itu setengah lebar muka ya, 16. Untuk yang ini kita buat 21,5 cm. Untuk yang bawah, ini lebar blus bagian bawahnya itu 1/4 lingkar panggul plus 1. Kita buat 24,75 cm. Nah, selanjutnya kita hapus tadi garis bantunya. Lalu kita buat tambahan 2 cm untuk tempat kancingnya nanti ya. Kan ini yang bagian depan, jadi ada tempat kancingnya. Kita sama buat 2, lalu kita satukan. Untuk selanjutnya kita gunakan tool compasses untuk membuat garis kerung lengan. Nah, ini panjangnya kita buat 21, yaitu dari setengah lingkar kerung lengan ya. Lalu kita buat garis kerung lengan menggunakan tool intelligent pen. Nah, berubah jadi tanda S seperti ini, lalu kita buat kerungan. Dilanjutkan dengan menyatukan seluruh bagian-bagiannya ya, biar menjadi pola badan depan. Nah, kita sambungkan dengan tool intelligent pen yang bertanda seperti ini, karena ini bentuknya lengkung ya. Nah, sudah tersambung semua. Lalu kita cetak polanya dengan tool vortex. Kita blok setiap bagian yang akan dicetak polanya seperti ini. Lalu klik. Nah, jadi berubah warna abu-abu, klik kanan dan sudah berubah jadi pola depan. Pola badan depan. Nah, selanjutnya kita atur arah seratnya. Nah, ini arah seratnya kan sudah benar lurus, tapi kita
pindahkan posisinya dan tambah panjangnya. Kita geser. Jadinya seperti itu. Iya, tadi lupa belum kita buat kupnat. Nah, dikembalikan lagi ke tempat yang pola sebelumnya tadi. Kita klik tool pasti adat karena kita membuat kupnatnya itu atas bawah ya. Ini kan kupnat badan. Kita tadi buat garis bantunya, lalu kita atur lebar kupnatnya. Lebarnya kita buat 3, terus panjangnya dari bawah 12 dan panjang keseluruhannya 24. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita buat kampuh. Nah, kita klik tool add seam, lalu kita atur lebar kampuh yang diinginkan seperti ini. Lalu kita klik OK. Untuk bawahnya kita buat 3 cm. Sudah jadi seperti ini hasil kampuhnya. Lalu kita buat lapisan. Caranya klik tool make interlining. Nah, kita klik bagian yang akan dibuat lapisan, lalu atur jarak lebar lapisannya. Nah, sudah jadi lapisannya seperti itu. Kita buat 2 cm ya tadi untuk lapisan tengah mukanya. Kita geser. Cara menggesernya kita klik shift, lalu berubah jadi tanda tangan seperti itu, tinggal kita geser polanya. Lalu kita buat tempat letak kancingnya. Kita atur jaraknya. Nah, itu letak kancingnya di situ ya. Dengan catatan kemarin kalau min itu ke bawah, kalau plus itu ke atas. Kita beri jumlah kancingnya 8. Lalu jarak antar kancingnya 7. Min 7. Lalu klik OK. Sudah jadi kancingnya. Ini sudah jadi pola bagian depan yang kanan. Lalu kita gunakan tool yang pattern flip untuk membalikkan pola. Nah, jadi seperti ini. Karena tadi kan kita copy dulu, lalu kita gunakan pattern flip untuk membalikkan pola yang satunya. Kan kita buatnya kanan dan kiri. Nah, ini kebanyakan, kita hapus dulu ya. Nah, ini hasil jadi pola yang kita buat tadi. Oh ya, ketinggalan tadi yang untuk lapisan kerung lehernya ya, kita buat dulu. Ini kita buat 2 cm. Nah, sudah jadi seperti ini.
kita geser. Tadi ke kopi, jadi kita kembalikan dulu. Nah, lalu kita ini kita geser yang kopiannya, letaknya kejauhan ya, kita geser dulu. Lalu untuk lapisannya ini tadi kan sudah dibuat, kita copy. Kita geser dulu terus kita copy. Kan sama yang kanan kiri. Kita geser. Lalu kita gunakan pattern flip. Nah, jadi untuk yang kanan dan lapisan pola yang kiri sudah jadi. Lapisan kerung leher. Ini untuk lapisan tengah mukanya juga sama, kita geser dulu. Kita copy juga jadi 2. Nah, seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat lubang kancing. Tadi lubang kancingnya belum ya, kan yang tadi tempat kancing, yang ini tempat lubang kancingnya. Jaraknya kita buat sama seperti letak kancingnya. Kita buat jumlahnya 8 dan jarak antar kancingnya -7. Nah, sudah jadi lubang kancingnya. Ini hasil pola badan depan, kanan dan kiri, lalu ada lapisan kerung leher dan juga lapisan tengah muka. Untuk selanjutnya kita akan membuat pola badan belakang. Nah, ini kita buat 21,5 cm, panjangnya 64. Lalu kita klik OK. Lalu kita gunakan tool point untuk memberikan tanda pada tiap bagiannya. Nah, ini turun 2 ya, turun 2 cm, lalu ke kanannya, ke kanannya sini 1/6 lingkar leher, jadinya lebar bahunya dulu. Kita buat lebar bahunya dulu, lalu ke bawah sini kita buat 8, turun 8. Nah, untuk ke bawahnya lagi kita buat 36. Ini panjang punggungnya ya, untuk panjang punggungnya. Lalu kita tarik, kita buat tanda ke bawahnya lagi, turun 18 cm untuk tinggi panggulnya ya. Nah, jadinya seperti ini.
Jadi tandanya hilang. Kita buat ke bawah lagi 18 cm, lalu klik OK. Untuk ininya 1/6 lingkar leher, tadi lupa belum 6, kita klik OK. Lalu kita buat kerung leher belakang, kita satukan dengan tool intelligent pen dengan tanda S karena ini kerungan ya. Ini tandanya kita hapus dulu, tadi mengambil jaraknya salah ya, sebenarnya diambil dari yang titik ini ke kanan 12 cm untuk panjang bahu. Lalu kita tarik garis bantu ke bawah 3 cm, klik OK. Lalu kita satukan, kita buat garis bahunya, kita tarik ke kanan, ini 17 cm, setengah lebar punggung, kita klik OK. Ini kita buat 19,5, lalu klik OK. Nah, yang bawah ini kita buat 22,75. Ini 1/4 lingkar panggul min 1 ya. Nah, untuk yang bawahnya juga kita samakan 22,75, kita klik OK. Nah, lalu kita buat kerung lengan. Kita buat garis miringnya dulu dengan tool compasses, lalu kita atur panjangnya, kita buat 21, yaitu setengah lingkar kerung lengannya ya. Lalu kita gunakan tool intelligent pen dengan yang tanda S, lalu kita buat kerung lengan badan belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita satukan bagian-bagian polanya, gunakan yang intelligent pen bentuk S ini juga karena kan lengkungan, tarik ke bawah. Nah, sudah jadi pola badan belakang. Lalu kita cetak dengan tool Vortex. Kan yang badan belakang itu lipatan ya, jadi tidak kita beri tambahan ke kanannya. Kita blok bagian yang akan dicetak seperti ini. Nah, berubah jadi abu-abu, lalu kita klik kanan. Lalu kita atur letak garis serat garis arah seratnya, kita buat lebih panjang, lalu kita buat tanda untuk letak kupnatnya nanti, yaitu 7 dari kanan itu. Lalu kita buat lapisan pada kerung lengan belakang, dan juga tadi kita buat itu kupnatnya, kampuhnya pada setiap bagiannya. Lalu sekarang kita buat kupnat badan belakangnya dengan tool fascia guide. Kita tadi tarik garis bantu, lalu kita buat garis dari bawah ke atas. Nah, lalu kita atur lebar kupnatnya, kita buat 3 sama seperti yang badan depan tadi, panjang dari bawahnya 12 dan panjang keseluruhannya 24. Kita klik OK. Nah, sudah jadi yang pola badan plus bagian belakang. Lalu kita simetrikan.
Jadi tidak perlu di copy ya, tapi langsung kita simetrikan saja. Nah, klik bagian yang disimetrikan, sudah jadi langsung seperti ini hasil akhirnya. Nah, ini sudah jadi pola badan belakangnya. Lalu untuk yang lapisan kerung leher belakangnya juga kita simetrikan, klik tool pattern symmetry, lalu kita buat garis. Nah, seperti ini sudah jadi lapisan kerung leher belakangnya. Kita taruh di atas sini. Nah, seperti ini hasil akhir jadi pola badan belakang blus. Lalu jangan lupa kita beri nama pada tiap bagian polanya. Ini untuk lapisan kerah bagian belakangnya kita apply. Lalu untuk yang pola badan belakangnya lalu klik apply. Nah, dan begitu seterusnya. Lalu kita lanjutkan dengan pola lengan. Kita tadi klik tool intelligent pen, lalu kita tarik garis lurus, kita klik tool divider, kita buat garis tengah-tengahnya, lalu ke atas ini kita buat 13 cm, itu tinggi puncak lengannya. Nah, lalu kita buat garis ke bawah 55 untuk panjang lengannya. Kita buat lengan panjang. Lalu kita gunakan tool compasses untuk membuat garis miringnya. Ini kita buat 21 cm, yaitu diambil dari setengah lingkar kerung lengannya. Kan lingkar kerungnya 42. Nah, perlakukan hal sebaliknya pada yang bagian satunya. Lalu kita buat garis lubang lengannya. Nah, lubang lengannya kan 26, berarti dibagi 2, 13. Yang satunya lagi juga sama, 13. Klik OK. Lalu kita satukan garis yang atas ini sama yang lubang lengan bawah. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita klik tool point untuk membuat tanda pada bagian yang ini. Ini dibagi jadi 4 ya. Untuk yang kanan kita bagi jadi 3. 21 bagi 3 berarti 7. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita buat garis bantu dengan tool intelligent pen untuk membuat kerungannya nanti ya. Ini dari yang sini naik ke atas, naik ke bawah 1 cm, turun ke bawah kok naik ke bawah. Lalu untuk yang sini baru naik 1,5. Lalu kita klik OK. Untuk yang bagian kanan ini langsung naik 2 ya. Klik OK. Lalu kita sambungkan ke titik-titik yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi lebih mudah kan membuat lengkungannya. Nah, untuk yang sini kita kira-kira saja lengkungannya. Nah, sudah jadi pola lengannya. Lalu kita cetak polanya dengan tool vortex. Nah, seperti ini. Klik, berubah jadi abu-abu, lalu kita klik kanan. Nah, lalu kita buat kampuh pada setiap sisinya. Ini tetap kita buat 1,5. Untuk yang bagian sampingnya kita buat 2. Yang sampingnya lagi juga sama. Untuk yang bawahnya kita buat 3.
klik oke. Nah, sudah jadi untuk pola lengannya. Kita atur arah seratnya dulu. Ini kita naikkan ke atas, lalu kita panjangkan arah seratnya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita copy ya. Kita copy pola lengan yang sudah jadi, kan lengannya kanan dan kiri. Nah, kita copy seperti ini. Kita geser dulu. Lalu untuk yang satunya kita gunakan pattern flip. Kita balik, kan kanan dan kiri, jadinya kita balik. Bukan kita simetrikan ya, tapi kita balik. Nah, sudah jadi ini hasil akhir dari pembuatan pola lengannya ya, pola lengan kanan dan kiri blues. Jangan lupa ini nanti kita beri nama semuanya pada pola yang telah kita buat ini. Kita beri nama pola lengan kanan kiri plus. Nah, apply. Lalu untuk yang satunya pola lengan kiri, lalu kita apply. Jangan lupa disimpan. Caranya kita klik filenya, lalu kita save as, dan jangan lupa beri namanya. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini hasil keseluruhan dari pola badan depan blues, pola badan belakang blues, dan pola lengan. Nah, kita save dulu file, save as, lalu kita beri nama pola badan dan lengan blues. Lalu kita klik save. Nah, sekian video tutorial pembuatan pola badan depan, belakang, dan juga lengan blues. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.